Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tentunya masih tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dan kali ini kembali Pak Guru akan mengajarkan mata pelajaran matematika ya. Yaitu masih berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat tetapi dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kali ini kita tidak menggunakan garis bilangan tetapi kita coba menggunakan sebuah trik ya, sebuah cara simpel yang dimana semoga dapat memudahkan kalian nantinya untuk menjawab soal-soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cepat ya, dengan cepat dan tepat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan di skip videonya, dinonton sesuai dengan urutan supaya kalian jadi lebih paham ya, dan semoga bermanfaat. Baik anak-anak, tanpa panjang kali lebar sama dengan luas, kita langsung saja ya ke inti pembelajaran kita yang pertama ya, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat di sini ada dua hal yang perlu kalian perhatikan ya, yaitu apabila bilangannya sama tanda. Sama tanda maksudnya apa ya? Nah, itu. Kemudian apabila bilangannya berbeda tanda. Ada sama tanda, ada berbeda tanda. Nah, ini kalian harus perhatikan ya, biar dapat memahaminya dengan baik ya. Untuk yang pertama, sama tanda. Contohnya seperti ini anak-anak. Pak Guru kasih contoh. Oke, seperti itu. Contohnya misalkan 2 tambah 6 sama dengan berapa ya? 2 tambah 6 sama dengan berapa? 2 adalah bilangan bulat positif. 6 adalah bilangan bulat positif. Berarti 2 dan 6 ini sama tanda, yaitu sama-sama bilangan positif. Maka jika dijumlahkan hasilnya pun ya, hasilnya pun berupa bilangan bulat positif, yaitu bilangan bulat positif berapa? Positif 8 ya. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8 positif ya. Contoh lain, misalkan 3 tambah 7. Nah, 3 dan 7 adalah sama-sama bilangan positif. Artinya bilangannya sama tanda, yaitu sama-sama bilangan positif. Maka hasil penjumlahannya pun berupa bilangan bulat positif, yaitu bilangan berapa? Positif 10 ya. Pak Guru pikir untuk dua contoh ini sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi inilah diantara contoh ya, contoh penjumlahan bilangan bulat sama tanda ya, yaitu sama-sama bilangan bulat positif. Nah, gimana jika tandanya negatif ya, sama-sama negatif nih? Nah, contohnya seperti ini. Negatif 2 tambah negatif 3. Nah, ini juga adalah penjumlahan bilangan bulat sama tanda, yaitu sama-sama bilangan bulat negatif. Maka hasil penjumlahannya pun
berupa bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif berapa? Ya, bilangan bulat negatif berapa? Nah, ini tinggal kalian jumlahkan saja 2 dengan 3. 2 dan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 5 ya. Maka dapat dikatakan negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5 ya. Apabila sama-sama bilangan negatif, maka hasil penjumlahannya pun berupa bilangan negatif ya. Apabila sama-sama bilangan positif, maka hasil penjumlahannya pun berupa bilangan bulat positif. Ya, bisa dipahami ya. Satu contoh lagi, misalkan negatif 4 tambah negatif 8. Nah, ini sama-sama berupa bilangan negatif, berarti sama tanda ya, yaitu sama-sama bilangan bulat negatif. Maka hasil penjumlahannya pun berupa bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat negatif berapa? Tinggal kalian jumlahkan 4 dan 8. Kalian tinggal jumlahkan 4 dan 8. 4 tambah 8 sama dengan 12 ya. Sehingga dapat dikatakan negatif 4 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 12 ya. Paham ya sampai di sini? Jika kurang paham nanti bisa chat Pak Guru di melalui WA ya, melalui WhatsApp atau bisa juga dengan menonton video ini berulang-ulang kali sampai paham ya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan sesuai konsep ya, sesuai konsep yang digunakan ya, sesuai konsep pelajaran matematika yang sebenarnya. Tapi kita juga dapat menggunakan cara seperti berikut ini ya, Nih, Pak Guru ulangi untuk soalnya. Jadi untuk bilangan negatif ya, bilangan negatif itu kita anggap utang ya. Kita anggap bilangan negatif itu adalah utang ya. Dan bilangan positif itu adalah berarti kita membayar gitu ya. Ingat, bilangan negatif kita misalkan sebagai utang kita, sedangkan untuk bilangan positif kita anggap kita membayar gitu ya. Nah, sehingga di sini dapat kita katakan di sini negatif 2, artinya kita punya utang ada 2 nih. Kita punya utang ada 2. Kemudian di sini negatif 3. Berarti utangnya kita ada 3 lagi nih ya. Dijumlahkan, berarti total utang kita adalah sebesar 5 atau negatif 5 ya. Jadi utang 2 ditambah utang 3, berarti total utang kita menjadi 5 ya. Total utang kita menjadi 5 atau negatif 5 ya. Kenapa Pak Guru membuat seperti ini? Nanti untuk yang bagian-bagian berikutnya nanti supaya lebih memudahkan kita ya, supaya lebih memudahkan kita ya. Nah, berikut juga dengan yang ini ya, contoh yang berikut ini. Ya, kita misalkan bilangan negatif itu adalah berarti kita berutang ya. Nah, berarti di sini negatif 4, berarti utang kita ada 4 nih. Ditambah, lalu di sini negatif 8, berarti utang kita ditambah 8. Awalnya kita punya utang 4, lalu ditambah lagi utang kita 8, berarti jumlah utang kita menjadi 12. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke, ini untuk penjumlahan bilangan bulat yang sama tanda. Nah, sekarang kita masuk di yang berbeda tanda ya, yang berbeda tanda. Nomor 2, berbeda tanda. Nah, contohnya
Contoh ya. Oke, seperti itu. Berbeda tanda. Contohnya seperti ini anak-anak. 4 tambah negatif 3. Negatif 3 ya. Nah, sama dengan berapa? Ya. Nah, jika kalian perhatikan di sini 4 adalah bilangan bulat positif. Sedangkan yang di dalam kurung ini adalah bilangan bulat negatif. Berarti kan berbeda tanda. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti kan berbeda tanda, ya. Cara mengerjakannya gimana? Nah, cara mengerjakannya kita dapat menggunakan cara yang sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan, yaitu jika bilangan positif berarti kita membayar. Sedangkan jika bilangan negatif artinya kita berutang. Gitu ya. Artinya kita berutang. Nah, berarti di sini kalian bisa beranggapan seperti ini. Utang kita ada 3 ya. Utang kita ada 3. Kita bayarnya 4. Kenapa bayarnya 4? Karena 4 di sini kan bilangan positif, Jadi kalau positif itu bayar, negatif itu kita berutang. Nah, utang kita di sini ada berjumlah 3, kita bayar 4. Berarti kan utang kita lunas, ya. Malah ada kembalian. Nah, kalau kembalian berarti itu adalah bilangan bulat positif. Kembalian berapa? Kembalian 1, ya. Nah, Pak Guru ulang. Utang kita di sini ada berjumlah 3, lalu kita bayar 4. Berarti kan utangnya lunas, malah ada kembalian. Kembalian itu adalah bilangan bulat positif, ya. Kembaliannya berapa? 1. Berarti dapat dikatakan 4 ditambah negatif 3 sama dengan positif 1, ya. Itu kalau kita menggunakan trik utang bayar. Tetapi untuk penjelasan yang sebenarnya untuk persoalan ini adalah seperti ini anak-anak. Penjelasan yang sebenarnya ya. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, di sini kita lihat selisihnya, ya. Kita lihat selisihnya. Selisih itu artinya jarak, ya. Jarak antar kedua angka tersebut. Di sini 4, di sini 3. Nah, selisih jarak atau selisih antara 4 dan 3 itu adalah 1, ya. Selisih atau jarak angka 4 dan angka 3 itu adalah 1. Nah, berarti di sini jawabannya 1. Nah, pertanyaannya satunya positif atau negatif. Untuk menentukan satunya ini positif atau negatif, kita perhatikan tanda bilangan yang lebih besar, ya. Tanda bilangan yang lebih besar. Ini sama ini kan lebih besar 4, ya, dan 4 itu tandanya positif, maka hasilnya pun berupa bilangan positif, ya. Itu adalah penjelasan yang sebenarnya, ya. Konsep yang sebenarnya seperti itu, ya. Jadi untuk penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda, ya, cara yang sebenarnya untuk persoalan yang ini kita lihat dulu selisihnya atau jaraknya antar kedua angka ini. 4 dan 3 itu kan jaraknya kan 1 atau selisihnya kan 1, berarti kita jawab di sini 1. Nah, pertanyaannya satunya itu positif atau negatif. Untuk menentukan positif atau negatif, kita perhatikan tanda dari kedua angka ini. Kita perhatikan tanda dari kedua angka ini, ya. Mana yang lebih besar angkanya? Oh, yang lebih besar adalah 4, ya. 4 dan 3 kan lebih besar 4, dan 4 itu kan tandanya positif. Maka hasilnya di sini pun adalah tandanya positif, ya.
Jadi 4 ditambah negatif 3 sama dengan positif 1. Nah, kalau seperti itu kan agak sedikit panjang tuh ya penjelasannya. Nah, supaya lebih simpel, Pak Guru memakai sistem utang bayar. Sekali lagi, kalau untuk bilangan negatif, artinya kita mempunyai utang 3. Ya, kalau untuk bilangan negatif artinya kita berutang. Nah, di sini negatif 3 berarti utang kita sebesar 3. Lalu di sini 4 positif berarti kita membayar, ya, utang kita 3, kita membayar 4, berarti kan utang kita lunas tuh. Malah ada kembalian. Kembaliannya berapa? Kembaliannya 1, ya. Dan untuk kembalian itu tandanya adalah positif, ya. Dipahami ya? Dipahami penjelasannya Pak Guru. Mungkin kalimatnya berulang-ulang, tapi itu tujuannya sebenarnya supaya kalian lebih bisa memahami ya. Nah, saya kasih contoh yang berikut lagi. Misalkan 7 tambah negatif 5. Ya, ini. Nah, sama ya. Kita berutang 5, lalu kita membayar 7. Berarti kan utang kita lunas, malah ada kembalian. Kembaliannya kembalian berapa? Kembalian 2. Dan untuk kembalian itu adalah tandanya adalah positif. Maka 7 ditambah negatif 5 sama dengan positif 2, ya. Gitu. Untuk penjelasannya yang sebenarnya Pak Guru coba jelaskan kembali supaya bisa dibedakan ya. Ini. Nah, kita cari selisihnya atau kita cari jarak dari kedua angka ini. Di sini 7, di sini 5. Jaraknya kan 2. Kita tulis 2. Nah, sekarang untuk menentukan 2 ini positif atau negatif, kita lihat mana angka yang lebih besar di sini. Oh, angka yang lebih besar adalah 7 dan 7 ini kan positif. Maka hasilnya pun di sini juga berupa bilangan positif, ya. Begitu. Contoh yang lain. Misalkan yang berbeda tanda ya, negatif 4 tambah berapa? 7. Ya. Nah, ini kan berbeda tanda juga nih. Di sini negatif, bilangan negatif, di sini bilangan positif. Nah, coba kita kerjakan dengan menggunakan sistem utang dan bayar. Negatif 4, berarti kita berutang 4. Di sini 7-nya positif, berarti kita membayar 7, ya. Kita membayar 7. Utangnya ada 4, kita membayar 7, artinya utangnya lunas. Karena utangnya lunas, ya, berarti ada kembalian ya. Ada kembalian berapa? Kembalian 3. Nah, kembalian itu adalah positif tandanya ya. Berarti negatif 4 ditambah 7 sama dengan positif 3 ya. Untuk penjelasannya seperti ini. Yang penjelasannya berdasarkan konsep matematika. Jadi kita lihat di sini 4, di sini 7. Kita cari selisihnya atau jaraknya. Oh, jaraknya 3. Nah, sekarang 3-nya ini positif atau negatif. Kita lihat antara 4 dengan 7 mana yang lebih besar. Lebih besar 7 kan? Dan 7 itu tandanya positif. Berarti hasilnya juga berupa bilangan positif. Maka negatif 4 ditambah 7 sama dengan positif 3. Ya. Contoh yang lain. Untuk yang berbeda tanda ini banyak macam contohnya ya. Pak Guru akan coba memberikan semuanya. Lagi, misalkan negatif 8 ditambah dengan 2. Nah, ini juga adalah penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda. Yang ini negatif, bilangan negatif, sedangkan yang ini adalah bilangan positif, berbeda tanda. Nah, sekarang cara jawabnya gimana nih? Nah, cara jawabnya, nah lihat di sini negatif 8.
negatif 8 artinya utang kita berjumlah 8. Utang kita berjumlah 8. Lalu di sini positif 2 artinya kita baru membayar 2. Kita baru membayar 2. Berarti kan masih ada utang kita. Masih ada sisa utang kita, yaitu sisa utang kita berapa? 6. Berarti negatif 6 ya. Jadi negatif 8 ditambah 2 sama dengan negatif 6 ya. Kalau berdasarkan penjelasan matematikanya jadinya seperti ini. Nah ini kita lihat 8 dan 2. 8 dan 2 selisihnya atau jaraknya adalah 6. Pertanyaannya, 6 ini positif atau negatif? Kita lihat 8 dan 2. 8 dan 2 itu lebih besar 8 kan? Dan kayak lagu ya. Sorry bro. Kita lanjut. Kita lihat tadi di sini 8 dan 2. 8 dan 2 itu selisih atau jaraknya adalah 6. Pertanyaannya 6-nya positif atau negatif? Kita lihat 8 dan 2. Lebih besar 8 dan 8 di sini tandanya 8 di sini tandanya negatif. Berarti di sini juga tandanya harus negatif, ya. Contoh lagi. Contoh lagi, misalkan negatif 9 ditambah dengan positif 6, ya. Nah ini. Utang kita ada 9, kita baru bayar 6. Berarti masih ada sisa utang kita yaitu 3. Berarti negatif 9 ditambah 6 sama dengan negatif 3. Nah, kalau penjelasannya yang sebenarnya adalah seperti ini. Nih. 9 dan 6. 9 dan 6 itu jaraknya atau selisih angkanya adalah 3. Pertanyaannya 3 ini positif atau negatif? Nah, kita bandingkan 9 dan 6. 9 dan 6 lebih besar 9. Dan 9 di sini tandanya negatif. Maka hasil pengurangannya pun tandanya harus mengikuti yang lebih besar tandanya, yaitu negatif, ya. Ya, jadi tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Di sini angka yang lebih besarnya adalah 9 dan 9 tandanya negatif, maka hasil pengurangannya juga negatif. Begitu ya. Paham ya? Seperti ini sudah caranya ya. Nanti dinonton-nonton terus dan semoga dapat kalian pahami ya. Diulang-ulang nontonnya ya. Baik, ini tadi untuk penjumlahan bilangan bulat anak-anak. Sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat ya.